Kenapa terpilihnya Nova? Kenapa? Maksudnya kan itu ada prosesnya kan? Oke. Pasti kan ada casting, ada reading Iya. script, ada lain-lain lah yang gue nggak tahu di belakangnya. Boleh nggak sih diceritain? Gue kepo Boleh. banget. Ada momen di mana aku, Hmm. Naufal nih kehilangan arah Hmm. gitu. Dan sedangkan Pak Ari juga sama halnya juga. Beliau mencari fitrahnya. Jadi sejauh ini tuh rasa jujur itu yang bikin performa para aktor tuh jadi terasa hidup gitu sih, Kak. Assalamualaikum teman-teman Ainu dan Noval, apa kabar? Waalaikumsalam Baik. warahmatullah. Udah, We're kayaknya udah lama nggak ngobrol sama Ainu sama Noval. iya. Kayaknya waktu Ainu lagi sibuk-sibuk teater tahun lalu tuh. Ngobrol bareng Ainu kan, kalau sama Noval kayaknya aku justru jarang. Jarang ya? Dibanding Ainu kayaknya lebih jarang. Lebih jarang ya. Kalian sibuk apa semester ini? Ih, kita udah mau sempro tau, Kak. Iya. Iya. Kita perasaan baru masuk kemarin kan? Bentar dulu, kalian semester 7? 6. Oh, 6. 6. Hah, cepet banget. Iya, makanya. Perasaan Cepet banget. Sumpah iya cepet banget. Iya. Semester 6. Selain sempro, sibuknya ngapain lagi? Kalau Ainu pribadi sekarang lagi support Abah, jadi kerja lah dibilang. Terus kuliah dan teater. Teater, ya itu yang mau kita bahas. Yes. Noval? Kalau Noval kebetulan ngurusin sanggar disabilitas, Kak. Kayaknya udah lama deh itu ya. Iya, itu udah lama banget. Dari awal Noval masuk ke sini yang Enggak ngurusin sih, itu. beda. Kalau itu sanggar Semester buat berapa? baru semester 3 sih, Kak. Baru semester 3 ngurusin sanggar disabilitas sama teater. Iya. Kayak aku lagi sering banget notice anak-anak latihan teater tuh kan ya. Iya. Dan katanya pagelaran teater itu di tanggal 16 Mei Mei 2026. Sebulan lagi ya? Sebulan 5 hari. Sebulan 5 hari. Betul. Spesifik sekali ya. Ini 16 Mei itu pas banget ulang tahunnya ISQ. Jadi kalian meramaikan gitu ya. Betul. Dan judulnya yang aku tahu Teater Hamba Sang Maha Cahaya. Yes, Ya, which is itu bukunya Pak Ari yang ditulis sama Pak Ahmad Fuadi. Itu yang mau kalian bawain. Betul. Kalau nggak salah tahun lalu juga ada deh teater udah pernah ada kan teater. Akhirnya dibuat lagi. Betul, Kak Indri. Kalau tahun ini maksudnya apa yang Ainu dan mungkin teman-teman putusin untuk ada teater lagi dengan judul Hamba Sang Maha Cahaya? Mungkin Ainu dulu kali ya. Kayaknya sebelum tahu ada teater Hamba Sang Maha Cahaya tuh kita juga mau ceritain kenapa ada teater di ISQ Business School dan Universitas Ali Ginanjar. Karena di aku waktu itu nggak ada. Jadi waktu itu sempet sih ada pelatihan teater, tapi hanya untuk penyambutan mahasiswa baru. Drama-drama. Iya, drama-drama aja. Tapi setelah itu kita nggak pernah mengasah skill itu gitu. I see. Nah, kalau di zaman kita, Kak Indri, jadi awalnya tuh kan kita juga punya mata kuliah komunikasi presentasi ya. Iya. Di situ tuh kan kita selalu di-challenge gimana caranya kamu bisa implementasi 5 values-nya kampus kita gitu. Which is itu integrity, passion, creativity, loyalty, humility, and professionalism. Nah, di situ ada kita diminta untuk be kreatif. Gimana caranya berartikulasi dengan benar atau menyampaikan pesan melalui drama gitu kita nyebutnya. Di situ ternyata angkatan Ainu sama Noval tuh all out untuk nunjukin kalau kita tuh bisa menganggap tugas itu tuh bukan hanya sebagai tugas gitu. Jadi kita bener-bener drama dengan kostum yang sampai pakai kostum juga? Iya. Kostum seniat. Jadi angkatan paling niat itu angkatan kita. Emang iya. Kayaknya. Angkatan gue juga pernah. Aduh, jadi iya gitu, Kak. Terus mungkin karena itu sampai ke telinga coach-coach kita di sini, kalau ternyata teaternya bagus kayak gitu-gitu, di challenge lah. Gimana kalau kita bikin passion project gitu, kata coach.
disampaikan ke beberapa teman kita. Diterima challenge-nya, teman-teman kita bilang ke kita semua kalau we have challenge nih dan ini kita harus achieve gitu. Terus jadilah satu project yang kita pilih itu teater. Entah kenapa karena selama ini kita bergaulnya sama budaya bisnis, tapi kita tahu nggak semua anak itu into business. Suka juga ya. Terus Banyak juga ternyata anak-anak di UAG itu yang suka banget sama hal-hal seni. Teater ini salah satu forum seni yang rasanya tuh semuanya ada. Musik ada, seni peran ada, terus seni menulisnya juga ada gitu-gitu. And then berhasil ya satu itu batch teater pertama waktu batch itu ya. pertama ya. Kayak yang teater Hamba Sang Maha Esa ini aku pernah dapat tugas QC si skripnya itu juga ya. Itu kalian juga ya, tim kalian juga yang nulis. Iya. Yes. Dari angkatan kita. Dari angkatan itu. Kalau Ainu di teater Hamba Sang Maha Esa sebagai apa? Kalau Ainu kali ini sebagai Astrada atau kita disebutnya asisten sutradara gitu. Kalau di asisten sutradara tugas Ainu ngapain aja? Nah, sebenarnya cukup unik karena Gimana tuh? Kalau boleh tahu gimana sih uniknya? unik banget tau Kak. Jadi kan kita sangat tahu kalau UAG itu kampusnya sangat business culture gitu. Iya. Tapi kita berani untuk kayak we show kita mau teater nih. Sedangkan orang aja tuh kalau mau punya teater kuliahnya apa dulu gitu kan. Tapi kita background bisnis, kita mau keluar zona nyaman untuk menyampaikan sebuah nilai melalui ruang ini. Jadi karena Ainu di sini sebagai sutradara, Ainu mencoba berpikir seperti berpikirnya para pengusaha juga. Kalau kita nggak bisa secara linear aja memandang sesuatu gitu. Kalau di bisnis kita udah mentok di cara ini, ya mungkin kita perlu cari cara lain. Sampai di titik Ainu mau mengajukan diri sebagai sutradara. Dan karena tahu juga kapasitas diri sampai mana, Ainu ngambil posisi di Astrada itu khusus untuk improving actor skill kepada para aktor yang juga mahasiswa UAG. Itu Ainu mengajukan sendiri. Kenapa pilihnya di peran sutradara gitu? Perannya asisten sutradara dan ngurusinnya aktor? Karena ini kan naskahnya spesifik banget tentang Hamba Sang Maha Cahaya dan itu relate to Pak Ari. Sedangkan Ainu tuh dari kecil tuh sangat fans Bapak banget kan. Fans berat. Fans berat, ya Allah. Pak Ari garis berat tuh ya. Berat dan banget. itu tuh kayak apa sih Kak? CD-nya tuh kan abahnya Ainu tuh ngekoleksi. Jadi pagi-pagi yang didengerin Asmaul Husnanya Pak Ari. Oh sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Kecil, novel aja baru tahu. Iya, aku temennya baru tahu nih. Jadi karena abah Ainu juga alumni SQ. Dari situ Ainu tuh ngerasa Ainu tuh deket banget sama Pak Ari walaupun Ainu tahu Pak Ari nggak kenal sama Ainu gitu. Cuman I feel connected aja sama apa yang Pak Ari selalu sampaikan selama ini. Dan Ainu ngerasa kayak I have to contribute for this script agar hidup sesuai sama apa value yang Pak Ari maksud gitu. Untuk nyampe ke tujuan yang sebenarnya mau ngapain sih skrip ini ada, atau cerita Hamba Sang Maha Cahaya itu ada tuh untuk apa tuh. I just feel connect, makanya memberanikan diri. Dan bisa atau enggaknya sebenarnya juga enggak bisa juga. Tabrakin aja dulu gitu ya, nyoba aja dulu. That's good. Tambah lagi punya teman-teman yang memang into seninya tuh banget ya Kak. Jadi ya feel safe aja dengan keputusan besar itu. Jadi spesifiknya kerjaan Ainu di teater di improving skill actor. Cara merasa, emosi ekspresi yang sesuai itu gimana. Olah vokal juga ibu. sama Ainu? Betul.
cukup berat tugasnya. Iya, banget Jadi kita beralih banget. kepada infonya. Iya, banget Jadi kita beralih banget. kepada infonya Naufal sebagai aktor utama. Betul sekali. Coba ceritain gimana cara lo bisa jadi aktor utama. Kenapa terpilihnya Naufal? Kenapa? Maksudnya kan itu ada prosesnya kan? Oke. Pasti kan ada casting, ada reading Iya. script, ada lain-lain lah yang gue nggak tahu di belakangnya. Boleh nggak sih diceritain? Gue kepo Boleh. banget. Ya, jadi sebenarnya awalnya kaget banget ya Kak ya. Awalnya kenapa bisa? Tapi Gue tuh kan lo tuh seni bertanya-tanya. banget, Val. Maksud gue Iya. ngelihat Noval bisa main gitar, nyanyi waktu di Milad Bapak gitu Betul. kan. Yes. Kayak nggak expect gitu loh, Noval tuh akan kaget kalau kepilih sebagai pemeran utama Iya, sih. sebenarnya kagetnya lebih kayak ke kali ini memerankan teater yang bukan teater kecil, Kak. Itu. Jadi memerankan teater yang teaternya tuh besar banget, Kak. Kurang lebih 2 sesi kita ada 2.000 penonton. Jadi di situ ke-pressure aja. Wah, jadi Pak Ari, jadi aktor utama. Gimana ya? Gitu. Kalau untuk bagaimana kepilihnya aku sebagai aktor utama, sebenarnya awalnya berawal dari panitia-panitia teater itu sendiri tuh mungkin mereka udah ruwet ya Kak ya. Udah ruwet, bingung. Mereka observasi, mereka sudah berusaha juga kayak mereka ngakalin nih, casting nggak ya, casting nggak ya. Tapi rasanya kalau casting akan ngebuang waktu untuk mencari aktor yang lain gitu. Karena mereka lebih pede gitu, teman-teman panitia itu lebih pede kalau misalkan sosok bapak ini kita observasi aja deh, kita cari aja deh orangnya, yang kriterianya tuh plek ketiplek, muncullah Naufal. Pada saat itu tuh di rapat sih ya Nu ya, di rapat malam-malam tuh di rapat besar teater, kita tuh ada ya saling curhat, saling ngungkapin apa ya struggle-nya, kok belum dapat nih sosok bapak, sedangkan aktor-aktor yang lain udah dapat Kak. Iya. Itu Justru aktor utamanya yang belum iya, dapet. aktor utama yang belum dapat, sedangkan jangka waktu kita kan kurang lebih waktu itu 5 bulan. 5 bulan Iya, hanya 5 berarti bulan. 3 bulan efektif untuk latihan sebenarnya kan. Betul. Iya. Sisanya untuk nyari aktor, jangan sampai waktu kita habis untuk cari bapak gitu, untuk cari sosok bapak. Jadi disitulah sosok beliau ini, Ainu. Sutradara kita ya. Iya. Nah, waktu Ainu kan tadi bilang ya Kak, waktu Ainu mengajukan diri sebagai sutradara, itu sebenarnya ada lagi Kak tambahannya. Apa tuh? Dengan satu syarat. Dia bilang, "Aku mau jadi sutradara asalkan Naufal jadi Pak Ari." Iya, benar. Itu Kak, itu Tapi awal mulanya. gue kepikiran ya tiba-tiba kayak pernah Itu nggak sih terjadi. mikir apa yang bikin Novel itu maksudnya kan tadi nyarinya tuh plek-ketiplek sama-sama bapak kan. Pasti kan ada history bapak yang mungkin ada sama Novel Iya, gitu ya. betul. Ada nggak sih history itu tuh masuk di dalam recording cara pemilihan kayaknya Novel gitu. Kayak history apa yang akhirnya Novel di orangnya gitu. Iya Kak, benar. Jadi waktu itu kejadian tuh kenapa jadi kayak percaya banget Naufal kayaknya yang bisa peranin bapak gitu. Ya kita semua tahu kan pressure-nya Pak memerankan seorang Pak Ari gitu ya. Betul. Sedangkan kita tahu kita ini mahasiswa yang sangat masih belajar gitu. Tapi karena teater sebelumnya itu memang mengangkat cerita hidupnya Naufal. Kalau memang Naufal itu dari kecil juga cobaannya tuh banyak banget ya Kak, dan alhamdulillahnya Naufal tumbuh baik seperti sekarang gitu. Dari situ kayak dia juga dengan cobaan yang banyak itu, walaupun pernah tersesat tapi kembali ke jalan yang memang rasanya emang Allah yang narik dia buat ke jalan ini gitu. Dan perasaan yang dia selama ini rasa 20 tahun ibaratnya gitu, rasanya itu juga menggambarkan atau nunjukin kalau Naufal tuh bakal mampu merasa sekompleksnya rasa bapak dulu menjalani kehidupannya Pak Ari gitu. Mungkin boleh di-spill nggak sih, Val? Maksudnya mungkin beberapa klip potongan cerita hidup lo yang akhirnya kayaknya gue relate sama bapak dengan cerita hidup bapak. Ada Kak, ada banget dan dari situ, dari
ternyata teman-teman ngasih kepercayaan ini tuh bukan tanpa alasan loh. Dari situ aku ke-trigger kayak, "Oh iya juga ya, ada loh sebenarnya tuh lu sama Val, perjalanan lu tuh sama," gitu. Ada momen di mana hilang arah, aku, Naufal nih kehilangan arah gitu. Dan sedangkan Pak Ari juga sama halnya juga, beliau mencari fitrahnya, mencari jati dirinya seperti apa, lewatnya jalan yang sangat lika-likunya sangat banyak ya, gitu, lika-likunya sangat banyak. Jadi, ya Noval dari jalanan, gitu. Noval tuh dari kecil hidup di jalanan gitu, aku dari jalanan Kak, udah lama banget hidup di jalanan, ya nomaden lah hidup dari satu masjid ke masjid yang lain, dari pom bensin satu ke Wah, pom bensin yang lain, serius loh? gitu. Iya, serius. Dari umur berapa? Itu kebetulan dari kecil, dari kelas 4 SD aku sudah di panti asuhan, gitu. Jadi kan benar-benar aku tuh ibaratnya nggak dipeluk gitu sama semesta ya gitu kan, nggak dipeluk sama dunia tuh Oh, nggak dipeluk gitu. Jadi terus? rasanya ada beberapa titik juga di hidupnya Bapak, aku tuh ngerasa kayak Bapak tuh sempat loh gitu, Bapak tuh sempat loh kayak beliau mencari sosok dirinya gitu, mencari fitrahnya, mencari jiwanya yang entah kemana gitu ya kan. Siapa sih gua, mungkin Bapak juga merasakan yang sama, siapa sih saya, siapa sih gua, dan ngapain di dunia itu ngapain gitu. Sama halnya kayak novel yang dulu, aku juga kok gini-gini aja ya gitu. Rasanya tuh aman, tapi nggak aman. Secara dunia aku seneng hidup di jalan sama teman-teman, ya kan, kita nakal gitu, kita hidup ya layaknya anak-anak muda ya yang mungkin nggak punya aturan gitu. Sama kayak Bapak juga kan mungkin kan ya beliau aman soal duniawi gitu. Tapi untuk mau kemana beliau setelah ini? Setelah beliau mencapai semuanya, mau kemana beliau? Sama. Jadi aku dan Bapak, aku rasa aku dan beliau merasakan hal yang titik yang sama sih Pak. Titik yang sangat-sangat sangat-sangat membingungkan di dunia ini tuh. Mungkin waktu Noval baca buku atau skrip atau kisahnya Bapak, kan Bapak tuh suka menceritakan kisah kan kalau kita Betul, training, kalau kita kelas. Mungkin dari situ Noval juga udah ada bayangan, gambaran gitu, kayaknya betul, kayaknya ada nih part hidup gue yang relate sama betul, ceritanya Bapak dulu gitu. betul. Dan waktu nama Noval itu tercetus begitu Mmm. saja, ada nggak sih perasaan kayaknya gue nggak capable deh untuk memerankan sosok Bapak? Da aku rasanya pertama sih seneng Kak, jujur. Oke, Justru oke, oke. pertama Ainu bilang, "Aku mau Naufal jadi Pak Ari," aku seneng. Mmm, Tapi satu sisi aku juga inget, wah ini Pak Ari, mhm, ini Bapak loh, ini sosok yang di mana beliau tuh punya pengaruh besar, mhm, di masyarakat tuh punya pengaruh besar gitu. Dari situlah pressure tuh mulai muncul. Ya, aku mikir kalau takut iya, ada takutnya iya, ada nggak mhm, percaya dirinya iya. Masa Nova memerankan sosok bapak mhm, gitu kan, yang punya, pengaruh besar gitu mhm, ke masyarakat luas. mhm, Aku bisa nggak ya jadi bapak? mmm, Aku bisa nggak ya mengimplementasikan hidupnya bapak mhm, yang di mana dari nol sampai di titik saat ini gitu. mhm, Aku harus jadi bapak untuk sementara waktu. mhm, Itu nggak bisa dipungkiri ya, iya. aku harus jadi bapak untuk sementara waktu. Dan itu lumayan berarti ya 4, 6 bulan lah ya, Iya, untuk menyelami hidup seorang Ari Ginanjar. betul, Kan itu perlu latihan juga kan, yang aku tahu kan kalian latihan setiap hari bahkan gitu kan, bahkan reading script-nya udah kita QC, revisi, bolak-balik Yes. gitu. Tapi buat novel ada nggak sih, ya tadi kan pressure-nya lebih banyak ya karena Bapak mhm, juga seorang public figure yang orangnya masih hidup juga gitu, betul, dan maksudnya novel tuh mungkin novel 1, 2 kali pernah ketemu sama Bapak gitu, tapi kan bukan intens dan heeh, nggak 24/7 ketemu gitu ya. iya. Gimana cara lo mendalami hidup
seorang Ari Ginanjar dalam 4 sampai 6 bulan? Ini menarik nih, Kak. Awal mula aku mendalami Mhm. karakternya sebagai Ari Ginanjar Mhm. Agustian, Mhm. aku bingung. Karena waktu Bapak kan juga nggak banyak Mhm. untuk diinterogasi Iya, ibaratnya, untuk untuk lo kita tanyain iya, untuk gimana ditanyain kan sih gitu. nggak banyak kan, beliau juga sibuk, beliau punya waktu, eee, untuk kerjaannya Mhm. gitu kan. Mhm. So, pertama kali setelah aku diamanahkan untuk jadi Pak Ari Ginanjar Agustian, aku langsung cepet cepet buka IG, buka Instagram. Aku Mmm. buka Instagram-nya Bapak. Mmm. Aku lihat, yang pertama kali aku lihat adalah cara beliau bicara, Mmm. pagi, gitu kan. Yes. Iya kan? Coba gimana? Suaranya beliau tuh kan pagi, gitu kan. Beliau Jelas, kan suka buat bulet-bulet. iya, iya kan, beliau bulat suaranya, terus setiap awal video beliau kan selalu diawali dengan kata pagi. Mhm. Ya aku mulai dari situ, Mmm. habit Mmm. kecil, Mmm. kata pagi. Aku langsung cek Instagram, Mhm. pagi. Aku coba olah suara, kenali suaranya seperti apa. Dan satu lagi yang terpenting buat aku, awal mulanya aku mengenal sosok Bapak dan mendalami peran Bapak, Mhm. cara beliau bernafas dan mengatur tatanan kalimat, tatanan beliau bicara. Sampai sedetail itu? Iya, karena aku rasa, nafas seseorang itu bisa, apa ya, mengukur bagaimana ketenangan beliau, seperti itu. Terus gimana cara lo mendeteksi hal tersebut gitu? Aku ngelihat dari video-videonya Bapak atau bahkan Mmm. kan sering kali, mahasiswa ya, bukan Mhm. cuma kita mungkin ya, Mhm. Iya. mahasiswa sering ketemu Bapak di lift. Mhm. Gimana cara Bapak ngomong, gimana Mhm. cara Bapak dekat ngomong Mhm. ke lawan bicaranya gitu Mhm. kan. Bagaimana beliau mengambil kan kita kan pasti ya kita pasti tahu ya, eee, kalau orang ngomong itu kan pasti ada jeda nafasnya. Mhm. Nah, aku Mhm. nilai dari situ, Kak. Dari videonya beliau aku lihat, jedanya Bapak nih kapan ya? Kapan Bapak jeda? Kapan Bapak Mmm. mengatur kalimat? Karena Mmm. kan yang kita tahu mahasiswanya ini kan Bapak itu kan sosok yang di mana setiap yang keluar dari mulut beliau itu kan pasti kan ada makna ya, Ada maknanya, ada iya. makna, ada arti walaupun mungkin kita Mhm. belum paham gitu. Mhm. Iya, Dan iya, aku iya. mulai selami dari situ sih. Cara beliau bicara, berjalan, Mhm. cara beliau menyapa Mhm. mahasiswanya, Mhm. menyapa karyawan-karyawannya, Mhm. Senyumnya. senyumnya. Senyumnya, ternyata secara nggak langsung Novel belajar dari situ ya. Bet Tapi pernah nggak sih ada kayaknya aku selalu ketemu Novel itu di beberapa momen spiritual gitu ya, kayak Wow. ulang tahun Bapak, waktu itu Novel yang nyanyi lagu kesukaannya Iya, Bapak gitu kan ya. Terus adalah beberapa kali momen-momen yang aku merasa itu tuh sebenarnya momen spiritual yang justru Novel lagi deket banget sama mhm, energinya Bapak gitu. Masya Nah, Allah. ada nggak sih satu satu part yang kayak itu tuh jadi sparks gitu loh. Maksud gue pernah ketemu Bapak di waktu kapan dan itu tuh menjadi api buat Noval akhirnya connect sama Bapak secara spiritual atau secara energi. ada Kak. Kapan itu? Itu waktu di lift, Mmm. ini belum ada rencana adanya teater Teater. ini, belum Heeh. ada. Bapak di lift, nggak tahu mungkin ya kan mahasiswanya banyak ya, Kak, Iya, ya. iya, iya, iya. Mhm. Kok beliau bisa ngeh gitu sama Noval Mmm. di lift, kita cuma bertiga. Ada Mmm. Bapak, Ganda. Ada Mas Ganda, ada Mhm. asistennya Mhm. beliau, ada Noval, Mmm. bertiga. Terus tiba-tiba beliau bilang gini, Kak, "Noval, Noval ya? Oh, senang. Noval ya? Oh, itu senang banget, Kak, asli." Terus beliau Pasti. satu kata, satu kalimat beliau bilang, dia beliau ngomong sama asistennya, "Ini bakal jadi orang besar ini." Sambil dirangkul, "Ini bakal jadi orang Hah, besar ini." Masya Allah. Sekian banyak mahasiswa, Kak, aku speechless. merasa, wah, nggak ada alasan untuk nggak serius setelah adanya teater ini, nggak ada alasan Mmm. untuk nggak serius. Mungkin itu kali ya yang bikin lo seneng waktu nama lo keluar. Iya, mungkin salah Dipilih satunya. jadi itu ya. Tapi, waktu ini udah berapa bulan latihan berarti? 3 bulan nggak? 3 3 bulan. bulan 3 kurang bulan. lebih, 3 bulan latihan lumayan lama lah ya, lumayan. untuk mendalami sosok Bapak, sosok Ari Ginanjar. Kurang sih, Kak. Iya, Tapi kurang di banget rasanya. iyalah kan baru 3 bulan. Iya, Iya, Tapi tapi di maksudnya di area, lagi kita mendalami peran itu, lo pernah nggak sih ngerasa kayaknya gue belum dapet nih sosok Bapak?
Itu banyak lagi, itu banyak banget lagi. Ngerasa belum Mhm. sepenuhnya ya ngedalamin Mhm. sosok bapak ya. Mmm. Ada satu titik di mana mungkin ini bisa di-sharing-in ya, aku nggak apa-apa aja sih ngomongnya. Mhm. Eee, aku kan sebelumnya merokok, Kak. I know. Aku sebelumnya merokok, I I know. know. Iya. Terus? Ketika diamanahkan dapat mandat menjadi Pak Ari, Hmm. itu tuh semua Naufal versus everybody, kita lagi rapat. Aku kebetulan salah satu-satunya aktor yang Mhm. rapat sama tim panitia, tim Mmm. produksi, tim Mmm. teknis. "Noval, pokoknya lu harus berhenti merokok. Titik, gak ada alasan, gak ada cacicu, gak ada ABCDE." Salah satunya ini yang bilang kayak gitu. Berhenti ngerokok titik, kayak gitu, kayak diulang-ulang mulu buat dia. Iya, terus aku tuh kayak pusing, kayak gimana caranya? Hmm. Gak semudah itu. Lu ngomong gampang banget sih, gitu kan. Nggak segampang itu, gitu. Mhm. Ya kan jadi Pak Ari, aku sempet tentang. Jadi Pak Ari kan cuma di panggung, cuma pas Mmm. kita on stage. Mhm. Selebihnya kan ya aku Naufal, gitu. Toh aku juga di luar lingkup, kampus, Kampus, iya, kayak merasa masih aman lah kalau masih buat aman. ngerokok Aku gitu ya? ya aku asik sendiri Mhm. aja gitu kalau untuk merokok. Tapi dari situ, Kak, aku ngerasa kayak, iya juga ya, kalau aku ngerokok, kalau aku masih merokok sampai detik ini, di proses pendalaman karakter yang waktunya tuh nggak lama, Mhm. pasti aku nggak akan cantik mainnya, Kak. Mmm. Aku nggak akan bisa jadi sosok bapak apa ya, merepresentasikan bapak Mmm. gitu. Ilmu yang bapak perjuangkan, usaha-usaha Mmm. kerja keras beliau, Mhm. gimana caranya beliau berpengaruh, sangat Betul. berpengaruh ke banyak orang. Beliau memotivasi orang bagaimana menemukan hidup yang berarti, hidup yang sejati-jatinya hidup lah bisa Mmm. dibilang ya. Heeh. Terus Git lu kapan tuh menentukan kayak, "Iya juga ya, kayak gue kalau gue nggak berhenti ngerokok, kayak gue nggak akan mendalami peran itu." Jaraknya 3 hari setelah Setelah kumpul itu. Iya dikonfront, "Saya nggak betul. usah ngerokok," gitu. Iya, Mhm. 3 hari, jarak ke 3 Mhm. hari akhirnya aku minta sih, Kak, sama Allah. Waktu itu sempat kayak saking bingungnya, Kak, gimana ini kunci buat Mmm. novel tuh merokok gitu, intinya Mmm. fresh, pikiran fresh, as Sangat bertentangan sangat gitu ya, bertentangan pada sama saat itu. iya, sama ilmu yang dibawakan beliau gitu. Mmm. Sampai akhirnya aku minta aja deh sama Allah, Mmm. "Ya Allah gimana ya caranya?" Tapi ya nggak apa-apa, aku percaya aja sama Allah, pokoknya Mhm. ikhtiar udah aku lakuin. Mhm. Ya aku nggak mau pakai uang aku untuk rokok, intinya aku Mmm. alihin ke yang lain, aku Mmm. jajan kek, apa kek, ya Mmm. kan. Sampai akhirnya lama-kelamaan aku mulai ngerti sih, ternyata ini tuh bukan cuma soal peran gitu, Kak, tapi ini soal kepercayaan. Mhm. Secara nggak langsung kan Bapak ngasih kepercayaan ke aku. Iya. Jadi bukan cuma soal siap nggak siap, tapi soal kepercayaan. Mmm. Gimana caranya aku menyelami hidup Bapak, menyelami dunianya Bapak dengan kepercayaan yang ada sih. Itu sih, Kak. Gokil sih, berarti ya kurang lebih 3 sampai 6 bulan ke depan akan berhenti merokok ya. Saya Dan mendukung dengan penuh kalau bisa seterusnya. insya Allah seterusnya aku yakin bisa. Yakin bisa, Aku tapi yakin sambil bisa. yakin bisa gitu kayak kurang kan, yakin Aku bisa, yakin it's bisa. okay sambil berjalan. Tapi gue juga mau tahu sih, ada nggak sih titik, pasti kan kalau kita lagi mendalami suatu peran ada titik terendah kita kayak, "Aduh gue kayaknya nggak bisa deh," atau apa sih titik terendah seorang Noval memerankan sosok Ari Ginanjar? Titik terendahnya ya, Kak, ya? Duh, kalau titik rendahnya sih banyak banget, tapi yang Salah satunya yang salah paling satunya yang paling-paling ya, Kak, ya, mhm. yang paling-paling itu ketika Bapak berbicara sama Allah sih. Bapak kan Mmm. sering ya, beliau Mhm. bilang, beliau tuh, eee, bermula saat beliau haji, Mhm. beliau menyampaikan, eee, apa keinginan beliau, Mhm. apa perubahan yang ingin beliau bawa, itu Mhm. kan di depan pintu Ka'bah. Mhm. Itu sih yang aku rasa aku masih PR banget sampai detik ini,
Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Gimana caranya aku berbicara sama Allah gitu. Karena aku lihat sosok Bapak tuh ketika udah masuk ke spiritual, rasa tuh beliau benar-benar ibaratnya Allah tuh ada di depan beliau gitu. Kayak ihsan ya, saking ihsannya ya. Beliau tuh beliau tuh merasa Allah tuh benar-benar di depannya gitu. Beliau dengan hati, dengan tenang, ketenangan itu sih Kak yang aku mau, yang masih jadi PR terbesar buat aku sekarang. Kalau lagi bahas ini jadi keingetan Ainu. Kan Ainu sebagai sutradara yang ngontrol improve-nya aktor kan. Seberapa jauh sih Ainu akhirnya bukan ngontrol, maksudnya ya ngontrol juga sih, maksudnya punya kayak, nah itu gitu. Sampai nemu banget tuh Ainu seberapa jauh? Untuk menjawab itu ya, Kak, ya, sebenarnya selalu berkaitan lagi sebenarnya nggak ada yang kebetulan itu. Jadi emang ini udah direncanain aja gitu kan. Once misal, how to biar hal ini tuh bisa terukur gitu, ketika dari awal tuh, Ainun tuh sampaikan ke para aktor gitu, kalau lagi berseni peran itu tuh kalian tuh bukan menjadi orang lain justru. Justru once kalian itu sangat menjadi diri sendiri, kalian akan paham apa yang dimau peran ini gitu. Sampai ke titik, kan sebenarnya kalau di culture penyutradaraan gitu ya, atau di filmmaking kita kan, mungkin banyak kita ngelihat di, media-media kalau memang sutradara tuh pada galak-galak gitu. I don't know why tapi di sini rasanya kita bisa berbicara sangat jujur ke para aktor kalau kalian itu, kita pinginnya sutradara nggak nyuruh kalian untuk berekspresi, "Ayo sedih, di sini harus sedih, harus di sini." Tapi lebih ke kayak kita ngobrolin. Sebenarnya di adegan ini ada Ari di sini atau ada sosok bapak di sini, tujuannya tuh ingin support emosinya Ari, misalnya kayak gitu. Jadi jangan, kita mintanya nggak secara, eee, nentuin emosi, tapi lebih ke kayak percaya sama skill seorang aktor untuk bisa memahami, eee, tujuan cerita. Jadi dia bisa memilih secara natural emosi apa yang aku keluarkan dan ekspresi apa dan rasa apa yang pengen aku sampaikan ke penonton gitu di adegan ini. Jadi sejauh ini tuh, eee, rasa jujur itu yang bikin performa para aktor tuh jadi terasa hidup gitu sih, Kak. Kayak Naufal tadi kan dia nggak terlalu, makanya kenapa pilihnya aktor Naufal juga karena dia udah ngerasain apa yang Bapak rasa, jadi dia nggak merasa jadi seorang sosok Pak Ari, tapi lebih ke kayak, "Aku akan di stage ini akan jadi seorang, Bapak Ari Ginanjar, tapi aku juga tetap paham kalau di diriku ada emosi yang nggak bisa dijadikan manusia lain," ibaratnya kayak gitu. Jadi satu hal yang kompleks, tapi kalau kita bicara hal ini kepada para aktor, mereka akan mengerti. Jadi itu kuncinya tuh sangat ada di kerjasama dan keterbukaan antara sutradara dan aktor. Jadi untuk kayak ngukur gimana dia nih udah bener apa enggak rasanya, kita bakal tahu itu udah bener gitu. Sesimpel connection di situ. Gimana cara Ainu bangun koneksi sama Noval? Maksudnya kan kalau di dalam latihan apakah nggak kepo aja sih, maksudnya apakah di luar latihan, apakah tetap masih ngobrolin teater, apakah tetap ada evaluasi yang gimana sih cara Ainu akhirnya mengevaluasi Noval akhirnya, lo tuh harusnya tadi kayak gini kayak gini kayak gini," gitu. Gimana ya? Terbuka aja sih Iya. maksudnya kayak ya udah gitu. Sebenarnya kan Ainus sama Noval kan waktu di teater pertama tuh kita satu tim, karena Noval yang sutradara, Ainu yang tim, asisten produksi lah. Di situ kita sering rapat, di rapat itu kita juga kayak kebangun aja bonding-nya. Oke. Dan di rapat itu ya we talk about ESQ, we always ngerasa sama teman-teman tuh deep talk aja ujung-ujungnya gitu. Pas sama Naufal tuh, eee
kita, kalau Ainun sendiri sama Noval, nggak tahu kenapa kalau bercerita gitu ya, itu tuh kayak paham gimana sih Kak? Aduh, lebih ke kayak Noval ini kan kompleks banget ya rasa yang dia punya di dalam diri dia itu. Tapi yang Ainun lihat adalah once dia keluar dengan bisa aja sosok Naufal yang selengean, tapi pas di dewan sini dia jadi sosok Naufal yang dipercaya sama orang. Yang lebih wise, Iya. lebih Iya. Emang selengean ya? cair. Mungkin Harusnya lo sih sebelumnya. kayak gitu, tapi pas dia ngomong, nggak sepenuhnya kosong, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak percaya sama apa yang Naufal selama ini tunjukkan ke kita teman-teman dekatnya itu tuh rasanya itu jujur. Jadi dan dia tahu Kak, dia tuh sangat suka peran ini dan maksudnya kayak sangat suka berseni. Dia sangat suka seni. Kelihatan. Jadi once dia dikasih apa yang dia suka, dia accountable for that. Jadi kayak dia nunjukin ke kita kalau dia memang serius sama passion-nya dia, kesukaannya dia gitu. Tapi di balik layar pernah debat gak sih? Kalau Debat. sama Nova sih enggak sih. Sama Ainu enggak sih. Tapi kalau sama yang lain berarti pernah. Iya, of Iya. course. Jelas. Karena apa? Maksudnya di balik layar kan kita nggak tahu Iya. kan kalian tuh apa yang diusahakan, terus kalian tuh sebenarnya ngobrolin apa. Kira-kira kalau debat tuh Wow. ngadebatin apa? Itu lebih ke kayak nah itu satu keunikan lagi Apa tuh? dari teater kita ini. Nggak tahu deh, kayaknya kita tuh alhamdulillah di lingkungan yang sangat baik gitu ya. Once kita debat, kita memang debat kalau memang kerja lo tuh nggak bener gitu. Contohnya misalnya lagi adegan apa atau lagi ngobrolin apa gitu. Yang baru kejadian aja deh. Contohnya ya. Oh ada yang masih Baru fresh from banget the nih, oven. masih kemarin Oke, banget tolong dibuka latihan. kartunya di sini. Sebenarnya ini buat ya koreksi juga ya buat aktor, buat tim-tim teknis, tim-tim panitia. Ada kemarin Kak kejadian. Jadi aku tuh lagi main, aku sebagai aktor utama. Kita kan latihan itu dari sore sampai kadang jam 11 Kak. 11 malam. 11 malam Kak. Itu full. Istirahat tuh kalau cuma sholat sekalian makan. Wow. Bener-bener Paset out. tight banget ya waktunya. Dan kita harus bener-bener taruh energi kita di stage gitu. So kemarin tuh aku lagi main sama lawan main aku. Sama ya ada konteksnya tuh ada di waktu itu ada di krisis moneter. Ceritanya lagi krisis moneter. Moneter banget. Lagi krisis moneter kan butuh emosi yang meledak-ledak ya Kak ya. Dimana beliau lagi ngerasakan krisis moneter, kita emosinya harus naik turun. Gimana caranya penonton harus tergonjang-ganjing pokoknya emosinya. Di situ vokal aku udah kenceng nih. Aku udah ngeluarin vokal sepowerful mungkin, sekuat mungkin. Teman-teman yang lagi main sama aku juga ngeluarin semaksimal mungkin gitu. Tapi teman-teman di belakang layar, di depan aku, di kanan dan kiri itu pada ngobrol, pada berisik. Ada tim panitia yang sibuk ngatur nggak tahu ngatur apa ya, ngatur teknis. Ada aktor yang main lari-larian, kejar-kejaran, ya Allah. Di situ aku kesel kan, akhirnya ya di situ aku bilang, "Guys, kita nggak punya waktu lama. Kalau cara latihannya kayak gini terus, kita nggak akan berhasil." Itu aku tekanin banget sih. Itu masalah yang terjadi, aku debat akhirnya sama temen-temen juga. Mungkin ada yang nggak suka juga ya. Tapi ya gimana, ini buat kebaikan teater ini dan gimana cara teater ini harus tersampaikan dengan baik pesannya, emosinya. Itu vokal, emosi, olah tubuh, olah rasanya gitu. Aku capek-capek, aku kan sempat observasi juga kan, aku sempat pendalaman karakter di rumah Pak Ari. Jadi Iya. datang langsung ke Aku tempat ketemu Bapak menulis. istri beliau. Ya. Akhirnya kita cerita, aku ulik banyak sampai satu momen istri beliau bilang, "Kamu kan yang meran Pak Ari,
kamu tidur di kamarnya tempat dulu Pak Ari pertama kali dapat hidayah ya. Tempat Pak Ari menggigil, tempat Pak Ari Wah, nangis-nangis, wah, tempat Bapak tuh meminta bener-bener mmm, menyerahkan dirinya tuh ke Allah gitu kan. mmm, Tempat beliau ngigau sampai dibilang tuh kayak hampir kayak orang gila gitu. mmm, Bener-bener aku diizinkan untuk tidur. di situ, Iya, untuk coba kamu rasain. Nanti mmm, sepertiga malam kamu sholat di sini. Kamu rasain energinya mmm, untuk membantu kamu. terus gimana pas lo Akhirnya ngeliat aku ke sana? coba sepertiga malam. Aku coba tidur di situ sambil sambil merasakan aja. Dulu Bapak bermimpinya di sini loh, di Mmm, kasur ini, di mmm, di lantai ini gitu. terus perasaan apa yang muncul, Kak? Alasan yang muncul sih karena Umi, istri beliau waktu itu kemarin bilang, "Bapak tuh setiap, bersimpuh selalu buka ke jendela." Karena Mmm, depannya itu masjid. iya, Depannya itu bener-bener masjid dan langsung langit, Kak. Bener-bener langsung awan terbuka. mmm, Jadi yang aku rasain tuh, aku coba, bersimpuh juga ya, aku coba meluangkan sedikit waktu untuk sholat malam. Di situ aku rasain bener-bener, wah rasanya kok makin berat ya, gitu. Rasanya kok makin berat ya, di pundak tuh kayak, mmm, rasain nih, mmm, ini loh, seberat ini loh, ini bukan mhm, mudah gitu. Ini Mhm. bukan hal yang mudah, jadi nggak boleh main-main. Aku rasa aku bener-bener kali pertama aku bersyukur banget aku bisa merasakan tempat sujud dan bersimpuhnya Bapak. di titik itu ya? Mungkin satu-satunya mahasiswa mungkin ya, tapi aku Mhm, nggak tahu ya, mungkin ada kakak-kakak tingkat yang lain juga pernah merasakan. mmm, Tapi aku rasa aku bersyukur dapat kesempatan itu sih, Kak. Bener-bener di masyaallah ya. tempatnya Bapak. Dan makanya aku marah kalau ada Ada aktor aja yang nggak yang nggak serius. serius. Nah, kemarin sempet Iya, ini debat. loh pundak berat. Gue Pundak nih aku aktor berat, iya. utama Aku gue. membawa energi positif untuk kalian semua Iya, teman-teman iya, aktor, iya. gitu. Pertama kan dia yang disorot kan, makanya Mhm, lo yang paling, banyak mendalami hal itu. Tapi betul as betul. a team pernah nggak sih kalian juga ngerasa kayaknya emang kayak berat banget, tapi justru itu yang bikin kalian jadi solid? Maksudnya jadi kerja sama timnya satu sama lain, jadi punya energi masing-masing. Ada nggak sih satu momen yang kayak gitu? Ada banget sih, Kak. Jadi, nggak tahu kenapa gitu, kita tuh kalau ini mungkin teman-teman yang denger takut gak relate gitu ya, tapi Edu tuh ngerasa kita tuh punya sebuah rasa yang kalau kalian yang teman-teman yang mendengar atau Mhm, orang-orang di luar kita ini nggak mhm, sama kita, mhm, bingung rasanya gitu. mhm, Jadi kalau ditanya kayak gitu, yang bikin solid banget itu kesepahaman tentang tujuan itu sih, Kak. mmm, Jadi kayak kita tahu sebenarnya ini bikin kita banyak yang burn out, mhm, hal-hal ngurusin teater, ngurusin produksi, kayak gitu nggak sedikit teman-teman panitia yang burn out, bahkan juga aktor yang harus selalu merasakan emosi yang berubah-ubah setiap saat. mmm. Sorry tapi apa part burnout itu? Apakah part tiket belum terjual atau misalnya part production misalnya setnya mahal misalnya gitu? Atau part apa sih Ainu yang bikin temen-temen itu jadi burnout kalau boleh tahu? Oke, Cipu. spill dikit-dikit. Nah, spill dikit-dikit. Mungkin memang, kalau di tim teknis kan itu berbeda juga sama tim produksi ya, Kak, ya. Mmm, Tapi kalau tim teknis itu rasanya, kalau kita latihan tuh, itu sangat terasa menjadi sebuah rutinitas. Tapi rutinitas ini kita diminta untuk A, B, C, tapi sebenarnya kita kadang lupa kalau sebenarnya yang kita butuhkan dalam latihan itu adalah kebebasan dalam berkreativitas gitu ya, Kak, ya. mmm, Jadi kadang tuh agak sulit menyeimbangkan kita harus ngejar target rutin ini atau kita bisa sedikit membebaskan diri untuk bisa menjadi diri sendiri ibaratnya kayak mmm, gitu. Kalau di tim produksi ya mungkin kita memang, cukup struggle untuk bercerita ke teman-teman mmm, di luar sana, kalau kita punya sebuah,
hal yang rasanya mereka butuhkan, tapi rasanya belum tersampaikan dengan baik gitu. Untuk kayak mereka bisa ikut sama journey-nya kita ini di teater ini. Jadi hal-hal itu mungkin yang kadang bikin burn out. Part apa yang akhirnya bikin kalian jadi lebih solid as a team teater? Kita tuh kan kalau di sini, kan kita mahasiswa lagi nih kan. Kita tuh selalu digodokin gitu kan. Kita tuh bukan mahasiswa aja gitu. Tapi kita tuh literally kalau nggak kalian yang jadi pemimpin di masa depan di lingkungannya kalian ataupun hal yang lebih besar, siapa lagi gitu yang paham values yang Bapak Ari ajarkan ke kita. Jadi kadang kalau ngumpul, kayak kita tahu sebenarnya kita sebagai manusia punya hak untuk memilih melanjutkan atau enggak. Tapi setiap pribadi atau setiap insan yang ada di situ, kayak kita tuh paham aja kenapa mereka tetap memilih untuk lanjut gitu. Karena apa sih sebutannya kalau di orang tuh kayak calling gitu ya kayak. Calling untuk kayak this is have to finish kayak gimana pun, tapi kayak kita nggak punya pilihan untuk menggagalkan. Kita nggak tahu akhirnya kayak gimana. Kalau memang kita bad, apa yang kita sampaikan memang nggak benar gitu ya. Oke aja nggak benar, tapi setidaknya in our team kita tahu untuk menyerah itu tuh bukan pilihan sama sekali. Jadi justru itu jadi maksudnya bonding itu terbangun karena saling ngobrol gitu ya. Walaupun ada perdebatan kayak berantem cilik tadi, ya tetap diobrolin supaya bondingnya jadi lebih terasa gitu ya. Mungkin karena kalian anak-anak Universitas Argi Danjar kali ya, maksudnya kalian kita tuh udah biasa kena apa namanya percikan, setruman gitu ya kayak ayo harus back tuh gitu ya. Tapi kan ini yang nonton juga umum kan. Nanti ini kan siapa aja boleh nonton gitu ya di tanggal 16 Mei. Kalau ada satu perasaan yang pengen audiens dapetin nanti di tanggal 16 Mei, apa sih perasaan yang harus mereka dapetin pada saat nonton? Apa perasaan yang pengen kalian salurin sama seluruh audiens pada saat nonton teater Hamba Sang Maha Cahaya? Mau Noval dulu? Oke, boleh. Hal yang disampaikan ya Kak ya? Pesan yang ingin disampaikan dari isi cerita sih, kalau dari aku pribadi jujur, aku ingat kata Bapak, kita tuh jangan jadi gelas kosong yang ingin yang pengen diisi gitu. Tapi kita tuh harus jadi api yang dinyalakan, yang dibakar. So, aku berharap di tengah hiruk pikuknya nanti penonton ramai-ramai berbondong-bondong nonton teater ini, aku yakin kok pasti ada 1-2 orang di antara mereka yang mereka jadi juga merasakan hal yang sama. Mungkin mereka lagi overthinking ya kan, kena mental health dan yang Kena lain-lain. mental banget ya di era saat ini ya. Era yang sekarang ini kan banyak banget ya, dunia tuh gonjang-ganjing banget lah bahasa Gen Z-nya. Aku yakin di antara nanti penonton, aku mau nilai ISQ ini tuh tersampaikan lewat seni ini, seni yang kita bawakan. Jadi aku berharapnya gini Kak, kita mahasiswa mungkin tidak bisa mengisi training seperti Bapak, layaknya Bapak dan para trainer mengisi trainingnya. Kita mahasiswa kan lagi proses belajar, kita pengen berjuang juga gitu. Kita tuh pengen berjuang juga menyampaikan ilmu ini. Ilmu kehidupan, ilmu 165 yang benar-benar sudah ditanamkan sedari awal kita masuk nginjakin kaki di menara 165 ini kan. Kita berjuangnya beda gitu. Aku pengen berjuang dengan cara yang berbeda. Ibaratnya training, tapi bukan training. Dengan cara yang berbeda gitu. Ya lewat apa? Lewat seni. Seni pertunjukan terutama. Seni teater, seni peran. Dimana ilmu 165 dibungkus serapih mungkin
lalu kita perankan, kita replay lagi. Mhm. Bapak buat buku, tugas Bapak menulis, Iya. kita perankan, Kita kita pernah jadi aplikasikan di panggung dengan sebaik mungkin, berharap ada 1, 2 orang atau lebih bisa mengerti dan bisa kembali lagi ke fitrahnya, seperti itu. Mungkin dia lagi hilang arah, dia bisa mulai ngerti dari apa yang kita sampaikan. Jadi Gitu kalau sih. dari novel memang pengennya karena pengen berdakwah dengan cara yang berbeda Betul, gitu ya. betul. Mungkin kalau di versinya Ainu justru agak lebih spesifik. Kenapa orang perlu beli tiketnya Ainu? Mhm. Di Oke. tanggal 16 Mei kenapa orang perlu beli tiket teater Hamba Sang Mahacahaya? Mungkin Ainu, anggap yang denger ini teman-teman Ainu ya, sesama Gen Z atau mungkin, kakak-kakak yang milenial. Asik kakak-kakak yang milenial. Masya Allah. Ditonton ya Kak. Jadi, mungkin Ainu tuh mau sampaikan ini, teman-teman, rasanya di dunia yang serba cepat berubah, Mhm. even kita sendiri udah kayak mentok gitu mau Mhm. cari jalan apa yang kita mau tuh kemana gitu. Rasanya sudah waktunya teman-teman buat mutusin stuck kalian itu tuh sampai sini aja gitu. And find the answer bersama kita di journey, spiritual journey di teater Hamba Sang Mahacahaya ini. Karena, Ainu sebagai tim sutradara tuh ngerasa membungkus cerita Pari ini sangat pingin relate gitu ke teman-teman di luar sana Gen Z yang lagi susah banget. I know karena kita Gen Z juga sangat mengalami struggle Di karena kehidupan yang gonjang-ganjing iya, katanya. Gojangan. yang gonjang-ganjing ini Heeh. kehidupannya. Jadi let's take a moment untuk paham sebenarnya yang kita cari itu apa gitu. Dan kadang kita mungkin memang menemukan jawaban, tapi who knows yang benar-benar jawaban yang kamu pengen itu tuh ada di teater ini gitu. Itu sih pesan. Karena dari tadi kita bicara tentang rasa, Mhm. tapi kuncinya adalah sebenarnya rasa yang kita maksud tadi tuh apa? Teman-teman cuma akan tahu kalau teman-teman hadir di teater ini. Satu lagi, apa yang bikin orang itu rugi kalau dia nggak beli tiket Hamba Sang Mahacahaya di 16 Mei? Guys, gitu ya Kak. Gini sih Kak Indri, kalau nggak nonton ini gitu ya, Mhm. kamu nggak akan tahu kapan lagi kamu ngerasa dijemput sama Tuhan untuk ada dekat sama Dia. Tapi semoga rasa yang kami rasa itu benar-benar sampai ke teman-teman, tapi kalau teman-teman memutuskan nih untuk kayak secara sadar, Mhm. you guys lihat di loket.com itu untuk kayak, "Ini tiket Hamba Sang Mahacahaya, tapi aku tahu dengan aku beli tiket ini aku ibaratnya ngambil jemputannya ditarik untuk minta dijemput sama Tuhan," gitu, agar ya your life is better than apa yang terjadi selama ini. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya yang kita butuhkan, tapi sesimpel keputusan, "Aku butuh sesuatu yang berbeda, tapi sebenarnya dan sederhana, tapi sebenarnya that's all I need," gitu. Oke, kalau dari aktor, apa yang pertanyaan sama, apa yang rugi kalau orang nggak beli tiket teater Hamba Sang Mahacahaya? Yang pertama, kalian nggak bisa lihat Naufal Yeay! main. Kak Indri Kalian tolong Speechless, sempat speechless kalian nggak bisa dikit. lihat Naufal main. Tapi nggak apa-apa. Tapi aku yakin, aku percaya diri permainan aku akan cantik nanti di panggung. Jadi Siap. Gue buat suka. teman-teman aku terutama ya yang kenal ataupun yang baru sekelibat lihat Naufal ya kan, harus nonton. Dan mungkin untuk sesama teman-teman di luar sana yang sama-sama Gen Z, yang sama-sama sedang merasakan hal-hal yang dirasa stuck dalam hidupnya, kalau nggak nonton rasanya kesempatan untuk kehidupan lebih baik tuh sebenarnya sama sih ya, kesempatan untuk kehidupan lebih baik tuh mungkin bukan tidak ada, tapi lebih butuh waktu lagi nantinya.
karena ini ikhtiar kami. Kami memainkan peran ini, kami memainkan teater ini juga penuh rasa, penuh perjuangan. Jadi kami berharap untuk teman-teman yang nonton nanti bisa merasakan juga perjuangan-perjuangan kami di belakang layar, perjuangan Gurunda, Gitu. kehidupan beliau seperti apa, dan lebih tahu lagi sosok beliau, Bapak Ari Ginanjar. Dan yang buat yang belum beli tiketnya, buruan beli, nggak ada alasan sih buat Beli nggak sekarang beli juga. sekarang juga. Linknya nanti kita taruh di deskripsi ya. Iya. Oke. Terima kasih Iya. Ainu dan Noval. Ini akhir Sama-sama. dari ngobrol kita. Mungkin akan banyak orang yang nanti akan nonton lewat Teater Hamba Sama Hacaya 16 Mei. Amin. Linknya Iya. nanti kita taruh di description gitu ya. Oke. Ini tadi emang banyak banget belajar soal rasa gitu ya, perjalanan kehidupan, gimana cara mencari arah. Semoga yang nanti nonton podcast ini, nonton media ini, dan datang ke teater kalian juga bisa jadi bagian untuk merasakan apa perjalanan 6 bulan kalian latihan, 25 Amin. tahun Amin. Pak Ari mendirikan satu lembaga dan perjuangan Pak Ari juga. Terima kasih Ainu dan Noval, semoga Thank rame you Kak di Indi. tanggal Terima kasih 16 juga. Mei 2026. Yap. Ditunggu di lokasinya di GBB Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Oke, Kak kita Indri nonton ketemu. kan? Nonton dong, aku udah Nonton. beli Oh. tiket. Oke, Yeay. yes. VIP? Aku baru tahu ada klaster VIP ya, Oh tapi gitu. semoga VIP-nya bisa full book juga seperti yang Amin. tahun Iya. lalu, karena ada special dinner juga kan ya sama Iya. Bapak Betul. di saat itu gitu. Terima Yes. kasih Ainu dan Noval, sampai Sama-sama. ketemu di Teater Hamba Sama Hacaya 16 Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.